teman-teman semuanya di grup Asparagus. Pagi ini saya ini ada di penginapan Graha Plaza Peloso Kediri bersama dengan Gus Auzi. Istirahat tidur, tapi Gus Auzi saya bangunkan nggak bangun-bangun. Setelah saya cek, Gus Auzi wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Bukan Budak Yaman. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar, amin. Ini mohon maaf ya kalau suaranya agak cempreng, karena ini aku langsung pakai HP karena mic clip on ku rusak kemarin pas naik gunung teman-teman, basah kehujanan. Oh ya, sebelum ke konten, mungkin konten besok ya, sebelum ke pembahasan maksudnya, konten besok aku mau mengupload perjalanan Gus Abbas Buntet di Bengkulu atau ke Bengkulu teman-teman, melewati hutan-hutan teman-teman. Oke, langsung aja sesuai judul, Gus Auzi meninggal. Nah, ini ada salah satu konten kreator bilang dia meninggalnya itu dia merasa janggal gitu. Tapi kalau menurutku nggak janggal, ya menurutku nggak janggal karena yang namanya umur kita nggak tahu. Aku juga udah beberapa kali temenku yang meninggal, malamnya kita ngobrol bareng, ketawa bareng, bercanda bareng, tapi besok paginya dia meninggal. Jadi menurutku nggak janggal sih, apalagi Gus Auzi ini meninggal karena setelah melakukan mubahalah tunggal teman-teman ya. Jadi ya itu mungkin kemungkinan ya dampak dari mubahalah tersebut. Ini kita bacakan, ternyata tuh ada 5 orang teman-teman yang meninggal. Dan ini yang kelima ini Gus Auzi ya. Gus Auzi meninggal setelah mubahalah di bawah kitab suci Al-Quran dengan mengutuk dan melaknat Kiai Imad dalam rangka membela nasab palsu klan Ba'alawi. Nah itu teman-teman. Yang kedua, sebenarnya sih ini Gus Auzi kita bacakan yang terakhir ya, tapi ini kita bacakan buat yang pertama. Yang kedua, ahli nasab klan Ba'alawi Habib Alidin Assegaf meninggal setelah menulis status di FB dan dengan menghina keturunan Wali Songo. Yang kedua, Kiai Haji Asmuni M. Nur Pandeglang, Banten meninggal di panggung saat ceramah dengan mengancam para alumni PP untuk tidak ikut mendukung tesis Kiai Imad. Nah teman-teman bisa nyari videonya ya, udah tersebar kok di media sosial, di YouTube pun ada ya. Pas posisi beliau ini ada di atas kursi terus tiba-tiba meninggal. Yang ketiga, Kiai Haji Abdullah Zaini dalam acara Haul Solo. 4. Profesor Dr. Titik Pujiastuti, ahli filologi UI, meninggal setelah tidak jujur. Nah ini di garis bawah ini teman-teman. Meninggal setelah tidak jujur dalam menyampaikan keahliannya dalam rangka untuk membela nasab palsu klan Ba'alawi. Jadi Profesor Dr. Titik Pujiastuti ini dulu tuh sempat berseberangan dengan ahli filologi yaitu Dr. Menehem Ali gitu ya. Tapi dinyatakan tidak jujur dalam menyampaikan keahliannya. Berapa hari kemudian atau berapa minggu kemudian tiba-tiba meninggal dunia teman-teman. Kejadian ini mudah-mudahan gak terulang lagi. Jadi buat para muhibin, misalkan kalian masih memang kekeh membela habaib, mempercaya Habib adalah duriah Nabi, ya lebih baik kalian simpan di dalam hati kalian, gak usah melakukan mubahalah yang konyol seperti ini teman-teman. Karena ini beresiko.
Ini langsung dijawab ya. Langsung dijawab sama Tuhan, teman-teman. Inilah karomah kiai-kiai pribumi atau kiai-kiai Nusantara. Jadi sebelum Gus Auzi meninggal, beliau ini sempat nge-live, di-live-kan ya, menggunakan mubahalahnya menggunakan Al-Quran ditaruh di atas kepalanya dia. Selang berapa harinya meninggal, teman-teman. Ya kita nggak tahu ya, dia meninggal karena dampak dari mubahalah tersebut atau dia punya penyakit, kita kan nggak tahu ya. Oke teman-teman, simak videonya sampai selesai. Ini live Gus Auzi sebelum meninggal dunia. Silahkan. Sebelum saya rungkat ya, orang-orang ini masih meragukan saya kan. Ini Al-Quran ya, ini Quran. Oh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Auzi Muhaimin bersaksi bahwasanya nasab Alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kalau memang iman itu membuat tujuannya tidak baik, dan pasti tujuannya tidak baik, semoga dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Ini teman-teman ya. Masih ya. Kalau saya dalil mana nggak perlu dalil, nanggepin orang tolol itu nggak perlu dalil. Kalau kayak begitu mah nggak usah ngasih dalil, Gus. Ya Langsung aja itu. Kalau kata orang Betawi, tantang sepikul. Kalau dia menantang kita pukul. Mubalah apa? Loh, saya sudah mubalah. Saya meyakini. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Auzi Muhaimin. Saya percaya dengan hakul yakin bahwasanya nasab Alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga iman dilaknat oleh Allah. Amin. Amin. Yes. Masih gak percaya? Yes. Quran loh, gak main-main. Yang mau kimat kalau mau salah sekali juga bilang itu nggak percaya mereka. Cukup 1-2 kali cukup. Apa? Kamu masih framing saya karena uang? Maaf ya, orang-orang yang pembela tesis di sini lebih kaya saya daripada orang-orang itu. Mau tahu aja butut, meskipun saya jelek-jeleknya adalah mobil. Ya, meskipun saya jelek-jelek ini, saya bukan perintis. Saya bukan pewaris, saya perintis. Jelek-jelek ini ya punya santri lah, meskipun hanya beberapa biji. Kalau jalan semua berarti ya? Gimana? Kalau santri berapa biji berarti harus jalan kabeh ya? Ya. Cowok semua berarti? Daripada yang setiap hari waktu yang namanya Jibril ya. Lagi Meja itu aslinya namanya Jibril, rumahnya Sumberjo, masuk gang. Cepatlah kau sadar. Ya, nggak usah ikut-ikutan tesis-tesis, nggak perlu. Sekarang di daerah itu nggak pernah ada. Ya karena udah panik sekarang. Udah nggak jaya lagi. Panik. Ya, Raden udah nggak jaya lagi sekarang. Karena di daerah-daerah dibikin pengukuhan DPT pasar itu sudah saya kerahkan juga, saya suruh untuk tidak ikut-ikutan juga. Jadi orang-orang awam yang tidak ngerti menau tentang polemik nasab ini, itu Ustaz Abel tidak mengerti tentang polemik nasab ini, akhirnya diajak gabung setiap hari untuk kebencian. Bapak itu yang bikin bahaya, lebih parah daripada FPI. Betul. FPI amar ma'ruf nahi munkar, kalau ini nggak jelas ini. Oh ini nggak jelas ya? Nggak jelas. Sukinur gantinya Auzi Muhaimin Faiki, udah nggak salah. Kau bilang kau saya sama kayak Sukinur, kau bilang seperti apa, yang jelas saya tidak bodoh seperti ini. Karena kau mengikuti tesnya, ingat, bukan kau semakin pintar, tapi kau semakin bodoh. Tapi tadi Mukimat Gus habis debatul Qori pada nangis di pojokan pintu. Berantem dong, buat apa? Berantem sama untungnya apa? Saya pengen punya kaos itu loh, gembur itu loh.